Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Tarsono SAG, yang terhormat Ibu Fadila Ayung Nintias MPD selaku dosen pengampu pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual dan juga offline yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 10 kelas 4A PIAUD akan mempresentasikan tentang pendekatan inovatif untuk pengembangan sosial dan emosi untuk anak usia dini. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Langsung saja, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ayu Amalia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendekatan. Pendekatan adalah prosedur yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa pada tujuan yang ingin dicapai. Misalkan pendekatan inquiry, menemukan diri sendiri dan pemecahan masalah itu menurut Sudjana 1933. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian pendekatan inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-direct dan dimediasi oleh teman sebaya atau peer method instruction. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pendekatan inovatif pengembangan sosial emosional untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu pendekatan DAP atau Development Appropriate Practice. Yang kedua yaitu pendekatan tematik. Yang ketiga pendekatan holistik. Yang keempat pendekatan rutin, ruang lingkup program mencakup beberapa hal. Yang kelima pendekatan spontanitas. Dan yang terakhir yaitu pendekatan teladan, ruang lingkup program secara umum mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pendekatan DAP atau Development Appropriate Practice. Terdapat 3 dimensi yang harus dipahami dalam konsep DAP ini, yaitu yang pertama patut menurut umur, yang kedua patut menurut lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga patut menurut anak sebagai individu yang unik. Yang pertama yang tadi patut menurut umur. Dalam dimensi ini, pendidik diharapkan memahami tahapan perkembangan anak secara kronologis. Pemahaman tentang hal ini dapat menjadi bekal bagi pendidik untuk mengetahui aktivitas, materi, dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, menarik, aman, mendidik, dan menantang bagi anak. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam merancang dan menerapkan kurikulum serta menyiapkan lingkungan belajar yang patut dan menyenangkan. Yang kedua yaitu patut menurut lingkungan sosial dan budaya. Pendidik juga harus pemahaman pendidik terhadap latar belakang sosial budaya anak dapat dijadikan sebagai acuan guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak. Yang ketiga yaitu patut menurut anak sebagai individu yang unik. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap anak memiliki pribadi yang unik, di mana ia membawa bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Dalam berinteraksi, metode pembelajaran yang sejalan dengan konsep DAP adalah metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Prinsip yang kedua yaitu pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah suatu sistem pembelajaran yang menyatukan beberapa mata pelajaran yang dikaitkan atau berpusat pada satu pokok permasalahan. Nah, ciri-ciri pendekatan tematik ini ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang ketiga, adanya suatu tema atau pokok permasalahan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan berpusat pada siswa dari ciri-ciri pendekatan tematik. Maksudnya itu, siswa itu atau anak itu dituntun untuk dapat mencari, menemukan, dan melakukan pengalamannya terhadap pembelajaran sendiri atau pembelajaran ini berpusat kepada anak yang aktif dalam pembelajarannya dan
Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung pada anak. Maksudnya itu pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru, melainkan siswa itu saat penyampaian materi guru itu tidak juga dilakukan menggunakan metode konvensional atau ceramah, melainkan guru itu harus kreatif agar suasana kelas itu menjadi seru begitu. Yang ketiga, adanya suatu tema atau pokok permasalahan. Pembelajaran berpusat pada suatu tema dan dari tema tersebut dikaitkan dengan beberapa tema pelajaran yang sesuai dengan tema. Yang keempat, pembelajaran dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pembelajaran itu tidak lagi menekankan pada konsep-konsep yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Tuh. Pembahasan yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik yang pertama itu prinsip pendidikan dalam pembelajaran yang mendukung pendekatan holistik itu maksudnya itu adalah pendekatan yang berdasarkan pemahaman anak secara total sebagai manusia dengan menyentuh dan mengakomodasi seluruh dimensi perkembangan anak. Prinsip pendidikan dan pembelajaran yang mendukung pendekatan holistik yang pertama, belajar sesuai kematangan anak. Maksudnya itu, praktik pembelajaran harus mengacu pada tugas, tahapan, dan karakteristik perkembangan anak. Yang kedua, terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Maksudnya itu, programnya itu sesuai dengan pengembangan pendidikan atau pembelajaran yang dianggap memenuhi unsur holistik apabila kebutuhan fisik dan psikologis anak menjadi satu kesatuan yang diperhatikan. Yang ketiga, lingkungan fisik, psikologis, dan budaya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri anak, baik fisik, psikologis, maupun budaya. Yang keempat, kegiatan merangsang seluruh indera dan gaya belajar anak. Maksudnya itu, kegiatan yang dikembangkannya itu dapat menyentuh seluruh indera anak sehingga keseimbangan setiap unsur pengembangan pada anak itu akan terfasilitasi secara seimbang. Yang kelima, anak belajar melalui kombinasi pengalaman. Maksudnya itu, paket kegiatan belajar yang dikemas dalam satu kesatuan itu melibatkan unsur mengembangkan kemampuan melalui mendengar. Yang keenam, strategi kegiatan melalui pengalaman langsung dan juga suasana menyenangkan dan bersahabat. Maksudnya itu, faktor yang terpenting dalam pembelajaran berdasarkan holistik itu adalah mengakomodasi cara berpikir anak yang masih konkret dan juga pembelajaran yang dikemas secara bersahabat sehingga produk belajar itu bukan hanya menjadikan anak bisa belajar secara optimal. Menurut Syamsul Yusuf, unsur-unsur yang harus terpenuhi jika orang tua guru ingin mengembangkan keterampilan sosial yang didukung untuk mengendalikan emosi yang wajar pada anak kecil ini secara holistik itu yang pertama bisa memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak, melatih dan menyalurkan kebutuhan psikologis dan seperti toilet training, lalu mengajar dan melatih keterampilan berbahasa, merawat dan keamanan diri, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Prinsip yang keempat yaitu prinsip pendekatan rutin untuk ruang lingkup program mencakup perkembangan sosial emosional pada anak usia dini dapat mengikuti suatu pola tertentu, yaitu suatu perilaku yang teratur, disiplin, baku atau sesuai standar berdasarkan penciptaan kondisi-kondisi optimal dalam lingkungannya. Artinya, berbagai jenis dan pola perilaku tersebut dapat dikembangkan melalui penjadwalan secara terus-menerus hingga perilaku yang diharapkan melekat pada anak secara kuat dan menjadi bagian dari perilaku positif yang dimilikinya. Tujuan dari penyediaan program atau kegiatan rutin ini adalah untuk menyediakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dijadwalkan secara terus-menerus atau periodik untuk membentuk kebiasaan yang diperlukan anak usia dini dalam berinteraksi, bersosial, dan bermasyarakat. Ruang lingkup program mencakup yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Jadi guru membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukan ya di kelas gitu ya. Yang kedua yaitu mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Nah, sebaiknya guru membiasakan kepada anak untuk mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, apalagi bertemu dengan guru gitu ya apabila di kelas. Yang selanjutnya yaitu tolong-menolong atau bergotong royong sesama teman. Nah, dengan adanya pendekatan ini maka akan lebih terasa gitu sosial emosional anak usia dininya. Yang selanjutnya yaitu tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Lalu yang selanjutnya rapi dalam berpakaian, bertindak, dan bekerja. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Prinsip yang kelima yaitu
Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan spontanitas. Pembelajaran bersifat kontekstual dan dinamis, apalagi jika sasaran belajarnya adalah anak usia dini yang masih rendah konsentrasinya, bersifat spontan, egosentris, labil emosi, dan terbatas keterampilan sosialnya, akan menjadikan pembelajaran mereka menjadi sangat tinggi dinamikanya. Secara umum, tujuan dari pembelajaran spontan adalah untuk lebih meningkatkan apresiasi anak terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam bidang pengembangan sosial emosional, karena pembelajaran disajikan dengan kejadian yang sangat nyata dan diminati oleh anak. Pembelajaran spontan yang baik akan berfungsi efektif dalam memenuhi kepuasan, menjadi minat dan motivasi, serta meningkatkan kebermaknaan belajar. Yang terakhir yaitu pendekatan teladan. Pendekatan teladan adalah pendekatan melalui contoh-contoh yang baik dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar dan sistem nilai yang berlaku. Tujuan dari pendekatan teladan adalah untuk mengarahkan kepada anak berbagai contoh pola perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu dengan cara menampilkan langsung di hadapan atau dengan kehidupan bersama anak. Fungsi pendekatan teladan ini untuk membentuk karakter dan perilaku dasar dapat diterima secara efektif. Ruang lingkup program secara umum mencakup yang pertama yaitu keteladanan dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, seperti ada berdoa, ada bersolat, ada membaca kitab suci, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti cara menyapa, cara meminta, cara berkomunikasi, tata krama, sopan santun, dan mengendalikan amarah dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu keteladanan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah seperti bersabar, bersemangat, menjaga kondisi kerja, disiplin, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu teladan dalam berpakaian atau berbusana, seperti berpakaian kerja, berpakaian pesta, berpakaian ibadah, berpakaian kematian, termasuk mengenakan sepatu, make up, dan sebagainya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Lalu pembahasan yang ketiga itu tentang prinsip-prinsip inovasi untuk pengembangan sosial dan emosi untuk anak usia dini. Di sini kita mengutip menurut Bredekam S. and Kopel C. tahun 1997 berpendapat bahwa prinsip-prinsip perkembangan inovasi untuk pengembangan sosial dan emosi untuk anak usia dini. Yang pertama itu aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terikat secara erat. Lalu yang kedua, perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Lalu yang ketiga, perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas organisasi dan internalisasi yang lebih meningkat. Lalu yang terakhir, perkembangan dan belajar terjadi dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang majemuk. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin bertanya, alhamdulillah sesi pemaparan materi telah selesai. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab langsung di kelas. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.